Nggak sedikit orang bilang kalau ide itu tuh mahal banget. Ide itu susah banget dicari. Ide itu juga harus luar biasa. Bahkan harus bisa memecahkan masalah secara langsung. Ya sebenarnya nggak salah kok. Tapi nggak sepenuhnya bener juga. Kadang kita tuh malah bingung loh. Mau semuanya jadi perfect, terjawabkan. Tapi nggak jarang juga kan kalau kita belum berhasil. Ya, pada akhirnya kita harus memulai sendiri sih untuk mendapatkan ide itu. Memulai untuk menggali permasalahan, untuk menemukan potensi yang dapat dikembangkan hingga menjadi solusi si ide kreatif. Karena kami berani memulai, kami dapat berbagi tentang perjalanan kami, Webings, hingga saat ini. Memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan melalui tiap proses penyempurnaan ide yang kami bangun demi masa depan yang lebih baik. Kami berharap akan terus memberikan manfaat yang berharga untuk mereka yang membutuhkan. Kami percaya semua bisa tercapai jika berani memulai. Jadi awal waktu kita mendirikan Webings ini pertama adalah ikut kompetisi ya. Kita iseng ikut kompetisi startup di Bali, dan itu pun hanya 2 orang waktu itu kita ikut kompetisi. Kemudian idenya itu waktu itu sebenarnya berbeda dengan apa yang kita capai sekarang ya. Sebenarnya idenya waktu itu adalah link bio. Bahkan waktu ikut kompetisi kita nggak ada modal sama sekali sebenarnya, hanya modal nekat aja. Dan syukurnya juga kita iseng ikut kompetisi tersebut, kita dapat kesempatan diinkubasi gitu kan. Kita bersyukur banget itu. Waktu itu kita hanya ide aja padahal kan. Dan kalau bisa dibilang alasan lainnya juga adalah dulu kami pernah juga sempat buat startup juga, cuman waktu itu gagal gitu kan karena kesibukan masing-masing. And setelah kita masuk 5 besar itu kita diinkubasi, dibantu di mentoring dan segala macam. Setelah kita join kompetisi itu dari ide awal sampai setelah itu ya, itu banyak sekali sebenarnya yang berubah gitu kan, karena kita dapat masukan dari berbagai pihak gitu kan. Itu banyak banget yang berubah, dapat feedback juga. Bahkan kita pakai modal hadiah dari kompetisi itu untuk buat website itu waktu itu. Jadi pure itu kita iseng terus kita bisa bangun website, itu pencapaian yang luar biasa sih waktu itu. Waktu itu bahkan ketika kita implementasi ide kita ke pasar gitu kan, itu dapat feedback yang kurang menarik sih waktu itu. Mereka kurang puas dengan produk kita waktu itu. Lalu cara kita menghadapi hal tersebut, kita dengarkan saran dari mereka ya. Mereka maunya apa, kita coba benerin gitu kan. Terus kita juga coba cari kekurangan di tim kita gitu kan, karena waktu itu kita masih 2 orang. Akhirnya karena feedback tersebut memang lebih ke desain, terus kita cari tim desainer juga, terus kita testing lagi nih ke mereka. Dan setelah kita perbaiki, mereka cukup puas tuh, dan mereka kasih saran juga untuk kedepannya ke kita gitu kan. Dan kita juga waktu itu kita dapat polanya, ternyata pasar tuh pengennya kayak gini gitu loh. Jadi waktu itu kita dari ikut kompetisi sampai kita jungkir balik ya bisa dibilang, untuk buat produk itu kurang lebih 5 bulan. Dari bulan, sebenarnya kita ikut dari Juli, tapi kita baru punya website itu bulan Oktober. Itu sampai Desember itu kita jungkir balik untuk benerin produk. Nah setelah dari situ, di akhir tahun kita jungkir balik di produk, masuk tahun 2021 itu kita ngerasa bahwa ini adalah kita harus bisa lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya gitu kan. Akhirnya kita cari beberapa menambah kekuatan kita gitu kan.
Pertama kita dapat developer baru, kemudian marketing juga. Nah, awal tahun ini kita lebih gencar nih karena produk kita udah lebih baik dari sebelumnya. Nah, pas awal tahun juga kita dapat arahan dari beberapa pihak juga, dari mentor juga, bahwa branding startup kita ini, WeBanks ini ternyata di microset gitu. Jadi dari sini pun kita juga dapat insight bahwa ini yang harus kita gencarkan ke masyarakat gitu kan. Nah, untuk WeBanks sendiri dalam 1 tahun terakhir ini itu banyak banget perubahan adaptasi juga yang kita alami. Mulai dari apa yang kita asumsikan kadang memang nggak sesuai dengan realita dan pasarnya gitu ya. Jadi kita mau nggak mau memang harus ngikutin pasarnya juga. Strategi yang udah kita banyak lakukan ya, trial and error itu lumayan banyak. Dulu waktu kita awal banget itu 2020 itu branding kita Link Bio, namun setelah kita nyemplung di dunia nyatanya, di pasarnya, itu ternyata kita masih belum menemukan value yang menarik gitu kan. Akhirnya setelah kita dapat branding kita microsite, itu ternyata efeknya luar biasa gitu. Nah, setahun terakhir ini pasti nggak mulus gitu kan. Perjalanannya luar biasa. Salah satunya itu anggota tim ya. Kita tuh sudah lumayan banyak sih. Kita ganti tim juga. Ada yang masuk, kemudian keluar. Itu juga hal yang kita alami gitu kan. Tapi kita nggak boleh menyerah gitu kan. Karena waktu itu kami yakin bahwa kami pasti menemukan tim yang tepat. Bahkan waktu setahun terakhir ini, waktu terutama di fase bulan Juli ya, setelah kompetisi sampai Desember itu kita berdua waktu itu kita ngerangkap pekerjaan yang cukup banyak juga. Saya juga merangkap di marketing, kemudian waktu itu Adi juga developer juga di desain. Jadi sampai benar-benar kita punya produk itu berdua waktu itu, sampai akhirnya di bulan November kita ketemu tim desain yang bantu lah untuk produk kita. Nah, dari perjalanan kami selama setahun terakhir ini banyak banget ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan sendiri gitu kan. Bahwa sebenarnya bisnis itu nggak harus kita punya modal uang gitu kan. Tergantung akal kita gitu. Kita udah sekolah dari SD sampai SMA, itu kita udah punya modal sebenarnya ya. Orang tua kita nyokolahkan kita berapa puluh juta itu kan. Itu sebenarnya dalam modal kita. Cuma kita kadang nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu kan. Kalau kita masih minta modal lagi ke orang tua misalnya untuk bangun bisnis, ya kita harusnya sadar diri gitu. Itu hal yang malu mungkin ya. Tapi kalau kita udah punya akal, kita pasti cari cara. Salah satunya kita udah membuktikan itu, kita modal nekat aja, modal iseng, dan syukurnya kita dapat hadiah, kita kembangkan itu jadi sebuah bisnis. Jadi buat teman-teman penggiat startup, jangan pernah menyerah. Kalian harus berputar otak untuk bisa implementasi di ide kreatif kalian. Nah, buat teman-teman juga jangan takut untuk memulai, karena kalau nggak mulai kita nggak bakal jago gitu kan. Kalau nunggu jago juga, semua orang yang jago itu pasti mulai gitu kan. Sama seperti waktu kita masih balita, kita kan nggak bisa langsung belajar bisa jalan gitu kan. Kita harus merangkak dulu. Jadi menurut saya juga, semua itu butuh proses. Memang awal kita jelek, tapi dari situ kita akan terus berkembang gitu kan. Dan yang paling penting itu adalah kita harus mencintai perjuangan dan dedikasi. Hasil itu belakang lah. Yang penting kita cintai dulu keringat kita. Hasilnya pasti akan mengikuti. Awal mulai masuk di WeBanks itu aku tahun 2021 bulan, kalau nggak salah bulan Maret ya, Maret atau Februari itu. Dan itu awalnya sih aku dihubungi sama Kak Kemal juga untuk direkrut jadi tim front end developer, dan saat itu aku juga dapat tugas untuk mengendal di bagian desain halaman landing page-nya dan juga tema-tema yang ada di WeBanks itu. Jadi kalau kalian lihat tema-tema di WeBanks itu semua dibuat sama aku dan juga satu ada lagi desainer nanti. Oke, kendala di bangun sistem itu pertama-tama kita kan sebuah startup yang baru ya.
Jadi kita masih agak bingung untuk mencari alur-alur dari mau dibawa kemana sih startup ini gitu. Jadi kadang juga kita tengah jalan tuh merubah alur programnya, sistemnya, sehingga pada tahap proses development itu agak ya bisa bilang kita bongkar pasang coding dan juga merubah coding juga banyak lumayan gitu, sehingga itu adalah tantangan bagi kita juga seorang developer gitu. Jadi itu mungkin kendala-kendala teknis ya bisa dibilang untuk membangun sebuah startup. Oke, untuk menerapkan sebuah desain yang baik di semua perangkat itu adalah sebuah tantangan juga bagi seorang front end developer, dan bisa dibilang juga itu adalah keharusan ya segi seorang front end developer. Apalagi di era ini itu semua orang juga sudah menggunakan smartphone, dan sangat bisa dibilang hampir sebagian besar orang menggunakan smartphone ketimbang website itu. Jadi kita membangun sebuah tampilan untuk di halaman website itu lebih diutamakan untuk mobile friendly gitu. Jadi ya itu adalah tantangan gimana caranya tampilan itu bisa digunakan di HP 1 dengan ukuran layar yang berbeda, dan mungkin di tab juga agak gede itu. Mungkin gimana caranya biar desain itu juga tepat, lebih bagus itu. Itu sih mungkin kendala bagi tantangan bagi seorang front end developer gitu dalam membangun sebuah desain untuk yang direlasikan ke dalam sebuah website. Jadi awal mula saya masuk di Webings itu, sebelum Webings ini bernama Webings pun saya sudah gabung juga bersama Kak Akmal yang selaku pemilik ide dari Webings ini. Jadi saya bertemu Kak Akmal itu secara nggak sengaja sih. Jadi Kak Akmal itu dia memuat informasi di sebuah grup. Jadi karena saya tertarik dengan ingin mengikutinya itu karena keinginan saya, jadinya saya ikut bersama Kak Akmal. Jadi di sana saya belajar banyak hal sekali. Jadi gimana caranya membuat bisnis dari awal itu gimana. Jadi pertama saya gabung membuat, artinya saya kan lulusan SMA. Jadi pertama kali membuat Webings itu karena Webings ini merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang digital, jadinya saya harus menyesuaikan diri gitu. Oke, jadi untuk kendala kami pun dari tim developer itu membangun sistem tuh lumayan ya. Jadi karena kita ini pengetahuannya juga beda, jadi kita membaca codingan dari orang itu pun susah. Apalagi dulu waktu sistem Webings pertama itu sangat susah untuk dibaca. Jadi saya sendiri pun sangat kesusahan sebelumnya. Jadi setiap ada maintenance dari perubahan sistemnya itu sangat susah untuk diimplementasikan. Misalnya ada penambahan fiturnya itu sangat susah. Jadi karena itu balik lagi, karena membaca codingan orang itu susah. Jadi untuk implementasi dari desainnya itu udah ada ya. Di Webings itu udah ada front end developer, jadi saya selaku back endnya nggak ikut dalam front endnya itu. Jadi setiap ada penambahan fitur yang dimana itu ada penambahan fitur dari desainnya, misalnya ada penambahan deskripsi atau foto, jadi saya tinggal menginputkannya aja. Jadi untuk keluh kesah yang kami alami dan saya alami juga, jadi waktu pertama Webings ini berdiri, saya ini sendiri untuk developernya, baik itu front end maupun back end. Jadi semua untuk tugas dari pembuatan sistemnya itu diambil alih oleh saya sendiri. Jadi ditambah waktu itu saya juga lulusan SMA, jadi baru belajar mengenai teknologi, kayak pembuatan sistem itu baru banget belajar. Jadi di Webings saya harus berusaha memahami kayak pembuatan sistemnya itu. Jadi walaupun saya nggak terlalu banyak tahu tentang sistem, tapi karena saya merasa punya tanggung jawab, jadi saya harus belajar gitu. Jadi waktu pertama saya membuat sistem dari Webings itu pun saya bilang kacau ya, kalau saya bandingkan diri saya sama waktu pertama kali membangun Webings ini dengan sekarang, itu beda banget. Jadi pesan saya untuk para developer yang mungkin baru belajar, jadi jangan takut untuk belajar coding. Jadi kita bisa tuh karena lahir dari persepsi kita. Kalau kita merasa belajar coding itu susah, pasti akan susah untuk kita pelajari. Tapi kalau misalnya kita menganggapnya itu mudah, pasti mudah untuk dipelajari. Saya sudah buktikan, saya ini lulusan SMA, jadi waktu saya pertama kali gabung di Webings ini, benar-benar saya itu dari nol. Jadinya saya itu nggak begitu paham
banyak tentang teknologi. Tapi karena sudah sering saya lakukan dan persepsi saya itu menganggap coding itu nggak susah, artinya itu bisa dipelajari, jadinya saya bisa. Jadi bagi teman-teman semua pun jangan menganggap itu susah. Jadi kalian pasti bisa. Anggap aja apa ya kalian lakukan itu pasti bisa, pasti akhirnya kalian pasti bisa. Jadi awal mula aku gabung di Wibings itu sebenarnya aku kayak dapat info kalau Wibings itu lagi nyari graphic designer. Nah kebetulan aku tuh ada basic memang bisa desain grafis dari SMA. Jadi aku coba aja gitu buat nyari pengalaman juga kan, sekalian nerapin skill yang aku punya. Terus juga untuk job desk-nya di Wibings itu ya awalnya biasa kayak buat desain post Instagram, kemudian story, kemudian juga buat kayak desain pitch deck untuk presentasi gitu. Ya itu kan udah memang aku ada pengalaman di sana. Dan yang jadi tantangan aku di Wibings ini dalam mendesain itu adalah ketika aku diminta untuk mendesain website dan juga mendesain produk. Karena ini produk digital, jadi aku mau nggak mau harus belajar UI UX design, padahal aku basicnya itu nggak ada sama sekali gitu. Basicku cuma desain grafis dan aku kuliah arsitektur yang memang kebetulan ada mendesainnya. Nah jadi tantangan aku dalam belajar UI UX ini berat banget sih, apalagi aku nggak ada basic programmer. Yang berat buat aku itu sebenarnya di awal tuh aku nggak tahu gitu desain mana yang bisa, mana yang nggak bisa di develop oleh developer atau programmer. Jadi di awal tuh aku masih kayak ngebayangin gitu, ini kayaknya bagus nih. Nah ternyata sewaktu kita diskusi itu banyak yang developernya tuh agak keberatan gitu, jadi diminimalisir lagi eksplorasi dalam desainnya gitu. Jadi banyak banget penyesuaian sih dengan tim-tim yang lain. Terus yang selama perjalanan di Wibings itu untuk dari segi desain, jadi ternyata dalam mendesain produk itu banyak sekali ya gininya pertimbangannya, mulai dari riset user, riset customer, kemudian setelah riset itu kita buat produknya, kemudian kita testing, kemudian perbaiki lagi kalau misalnya ada yang dirasa kurang pas oleh user. Kayak gitu sih, tapi lama-kelamaan mulai paham pola kerjanya itu kayak gimana. Jadi lambat laun Wibings itu mulai menemukan lah produk yang memang Wibings banget. Jadi selain tantangan ngedesain produk, itu juga tantangan beradaptasi di lingkungan startup ya. Jadi di Wibings itu kan pertama kalinya aku gabung di startup. Jadi startup itu identik dengan situasi yang selalu berubah-ubah gitu loh, ngikutin kemauan pasar. Jadi mau nggak mau dalam mendesain itu juga kita harus ngikutin kemauan pasarnya itu kayak gimana. Kemudian kita juga harus selalu ada ide kreatif gitu buat mengatasi masalah yang ada. Jadi buat teman-teman desainer yang belum coba di startup mungkin terus pengen tahu rasanya gimana coba di startup, ya coba aja dulu gitu, mulai aja dulu. Seru kok gabung di startup, jadi kita lebih banyak tantangannya, lebih banyak jadi terlatih gitu mengatasi berbagai masalah yang ada gitu. Jadi menciptakan branding yang memang startup itu banget. Selamat ulang tahun yang pertama buat Wibings, semoga makin sukses dan bisa membantu para online shopper di seluruh Indonesia dan semoga selalu menjadi nomor satu di hati para pengguna. Happy first anniversary buat Wibings. Selamat buat teman-teman Wibings. Semoga teman-teman bisa lebih kompak dan solid lagi. Terus makin banyak program-program dari Wibings yang
semakin pro dengan UMKM yang bisa mendukung UMKM biar lebih bertumbuh kembali, dan juga semoga semakin kreatif dan berinovasi terus supaya Wibings bisa mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi. Sekali lagi, happy anniversary Wibings! Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ivan. Di sini saya mewakili Sosmed Partner dan kami ingin mengucapkan happy anniversary yang pertama untuk Wibings dan dengan harapan Wibings selalu sukses dan apa yang menjadi tujuan dari Wibings dapat terwujud, lalu dapat menginspirasi banyak generasi milenial, lalu tetap berinovasi, mengembangkan aplikasinya, dan yang terakhir dapat membantu lebih banyak UMKM khususnya di Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo, saya Nyoman Maniku Pasuginanta mengucapkan selamat ulang tahun Wibings yang pertama. Semoga untuk ke depan Wibings dapat membantu dan juga berkontribusi besar terhadap digitalisasi UMKM di seluruh Indonesia. Serta harapan saya untuk ke depan Wibings dapat menjadi lebih mantap dan juga lebih keren. Selamat ulang tahun Wibings! Halo, saya ucapkan selamat ulang tahun ke yang 1 tahun untuk Wibings. Semoga kedepannya bisa sukses selalu dan menjadi startup yang berkembang dan juga startup yang ternama maupun yang sukses tentunya di Bali dan juga di Indonesia. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Wibings yang telah memberikan saya kesempatan bergabung bersama Wibings sebagai social media dan juga blog officer. Semoga kedepannya saya bisa bekerja sama dengan baik dan bisa membantu menyukseskan Wibings di masa depan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada kakak-kakak di tim Wibings yang selalu memberikan sambutan hangat kepada saya untuk berbagi pengalaman maupun berbagi ilmu kepada saya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu Wibings, nah kalian bisa langsung kepoin websitenya di wibings.com ataupun Instagramnya di wibings.com. Nah, jadi Wibings ini adalah mikro website yang tentunya bisa membantu dalam hal pemasaran online maupun intinya hal-hal yang berkaitan dengan toko online kalian. Seperti itu. Jadi kalian bisa langsung aja kepoin ya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat ulang tahun Wibings. Semoga kedepannya makin besar, lalu makin banyak juga pelanggannya, dan makin bisa menjangkau masyarakat Indonesia. Halo, selamat malam, selamat anniversary yang ke-1 tahun untuk Wibings, dan harapan aku pengen bisa belajar di sana lagi. Halo semuanya, saya Bunga Apriliandari dari Creative Marketing Wibings mengucapkan selamat ulang tahun Wibings yang ke-1 tahun. Semoga kedepannya Wibings dapat lebih berkembang, dapat lebih tersebar luas, dan juga memberikan lebih banyak manfaat untuk mereka semua yang membutuhkan, khususnya para UMKM di Indonesia, untuk terus berkembang, mudah dalam memasarkan produk mereka, baik jasa maupun barang, melalui digital platform. Kami dari tim Wibings mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wibings yang pertama. Semoga kami bisa terus memberikan kontribusi untuk UMKM, dan untuk Wibings sendiri juga semoga terus jaya selalu. Dan juga Wibings juga bisa memberikan solusi bagi bisnis Anda yang mengalami masalah untuk mengenai pemasaran digitalnya juga itu. Dan juga kami harapkan juga Wibings bisa go nasional dan membantu lebih luas lagi untuk UMKM di Indonesia. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada user yang sudah percaya dengan kami, dengan produk kami, dan sudah menggunakan kami untuk bisnisnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Wibings dan telah bekerja sama dengan Wibings.